adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini Kak Devi akan melanjutkan materi kelas 5 SD, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Jadi buat adik-adik kelas 5 SD harus tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah adik-adik semua, supaya lebih memahami tentang perkalian dan pembagian pecahan ini, kita langsung bahas saja melalui contoh soal ya. Di sini ada perkalian dua buah pecahan biasa. Jadi kalau pada perkalian pecahan itu kita tidak perlu menyamakan penyebut. Jadi tinggal kalian kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti pembilang dikali sama pembilang, 2 dikali 4 per penyebut dikali penyebut, 3 dikali 5. 2 dikali 4 jadinya 8, 3 dikali 5, 15. Berarti hasil perkalian dua pecahan ini adalah 8 per 15. Baiklah adik-adik semua, kalau tadi kan perkalian dua buah pecahan biasa, sekarang perkalian pecahan lagi, tapi antara pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, kalau ada pecahan campuran harus diubah dulu jadi pecahan biasa. Berarti diubah dulu ya jadi pecahan biasa. Yang ini 1/2/7 itu pecahan biasanya berapa? Ingat, untuk mengubah jadi pecahan biasa, yang bawah dikali depan, 7 kali 1 jadinya 7. Setelah itu ditambahkan dengan bilangan yang di atas. 7 ditambah 2 jadinya 9. Berarti ini dikali 9 per berapa ini jadinya? Per 7. Jangan lupa ya, penyebutnya tetap 7. Nah, sekarang udah jadi pecahan biasa dua-duanya. Untuk mengalihkan seperti apa tadi caranya? Iya, pembilang dikali sama pembilang, penyebut dikali sama penyebut. Berarti pembilangnya 3 dikali 9, penyebutnya 8 dikali 7. Nah, berapa jadinya nih? Tinggal dikalikan. 3 kali 9, 27. 8 dikali 7, 56. Berarti hasil perkalian pecahan ini adalah 27 per 56. Seperti itu. Baiklah adik-adik semua, contoh yang ketiga ini adalah perkalian antara bilangan desimal dengan sebuah pecahan biasa. Nah, kalau soalnya seperti ini, yang belum menjadi pecahan biasa diubah dulu jadi pecahan biasa ya. Berarti di sini 0,5-nya diubah dulu jadi pecahan biasa. Jadi apa dia? Coba lihat di sini, angkanya itu kan ada 0 dan 5. Berarti ditulis 5 per, di sini ada satu angka di belakang koma. Kalau ada satu angka di belakang koma berarti jadinya per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma per 100. Jadi ibaratnya kalau ada satu angka di belakang koma, nolnya 1. Kalau misalnya gini nanti 0,02 berarti jadinya 2 per, ada dua angka kan di belakang koma ini, berarti per 100 gitu ya. Nah, sekarang ini baru dikalikan dengan 3 per 4. Tinggal dikaliin tadi gimana caranya? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya berarti 5 dikali 3. Penyebutnya itu 10 dikali 4. Berapa jadinya tuh? 5 dikali 3, 15. 10 dikali 4, 40. Nah, biasanya nih kita disuruh dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti bisa disederhanain nih. Coba disederhanakan, kira-kira 15 dan 40 ini bisa disederhanain kan ya? Jadi kita bagi berapa nih maunya? Coba sama-sama bagi 5 ya. Ingat kalau menyederhanakan, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 15 dibagi 5, 3. 40 dibagi 5, 8. Nah, ini bisa disederhanain lagi nggak? Nggak bisa ya. Berarti sampai sini. Jadinya hasil perkalian tadi adalah 3 per 8. Baiklah adik-adik semua, kalau tadi soal nomor 3 kan perkalian antara bilangan desimal dengan pecahan biasa. Sekarang
perkalian antara bilangan desimal dengan pecahan campuran. Nah, dua-duanya ini belum berbentuk pecahan biasa kan? Berarti diubah dulu jadi pecahan biasa. Nah, yang ini 1,20. Ini kan angkanya ada 1, 2, dan 0. Berarti ditulis semuanya 1, 2, 0. Terus ada berapa angka di belakang koma? Ini komanya. Ini angka di belakang komanya ada 2. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya punya 2 0. Kalau ada 3 angka di belakang koma, penyebutnya punya 3 0. Jadi disesuaikan ya. Nah, terus yang ini 1/1/3 diubah juga jadi pecahan biasa. Ingat, bawah dikali depan. 3 kali 1, 3. Ditambah sama angka yang di atas. 3 tambah 1 jadinya 4. 4 per berapa? Per 3. Sekarang dua-duanya sudah berbentuk pecahan biasa. Tinggal dikalikan. Dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 120 dikali 4 jadinya 480. 100 dikali 3 jadinya 300. Nah, sekarang ini bisa diubah jadi pecahan yang lebih sederhana. Ini kalian bisa hilangkan nih nolnya nih. Jadi kalau di atas ada 0, dicoret 1 nolnya, di bawah juga coret 1 nolnya ya. Berarti ini sisa 48/30. Disederhanain lagi bisa nih, sama-sama bagi berapa nih maunya? Bagi 6, coba ya. Bagi 6 jadinya berapa? 48 dibagi 6 8. 30 dibagi 6 5. Berarti jadinya 8/5 hasil perkaliannya. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau dia bentuknya belum pecahan biasa, diubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. Oke adik-adik semua, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana caranya menyelesaikan perkalian pada pecahan. Nah, sekarang waktunya pembagian. Jadi dalam mengerjakan suatu pembagian pecahan, itu kita harus mengubah pembagiannya ini menjadi bentuk perkalian terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Di sini kan soalnya 4/7 dibagi 1/2. Jadi yang bagian depan kalian tetap tulis seperti soalnya. Di sini 4/7 berarti tetap ditulis 4/7. Terus ini pembagiannya kita ubah jadi perkalian. Setelah diubah menjadi perkalian, pecahan yang di bagian belakang ini ditukar tempatnya, diubah posisinya. Yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Ini kan 1/2, dibalik jadi 2/1. Jadi ingat ya, setelah dikalikan, diubah bagian belakangnya ini, dibalik. Nah, sekarang bentuknya sudah perkalian. Tinggal kalian kalikan seperti tadi, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti ini 4 dikali 2 jadinya 8. 7 dikali 1 jadinya 7. Nah, di sini biasanya kalian disuruh mengubah jadi pecahan yang paling sederhana. Kalian perhatikan di sini kan penyebutnya itu lebih kecil kan? Berarti masih bisa diubah jadi pecahan campuran. Caranya dibagi kurung ya. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8? 7 kali 1. Nah, dikurangi seperti ini. Berarti jadinya pecahan campurannya berapa? 1, sisanya 1/7. Jadi hasil pembagian dari pecahan itu adalah 1/7 dalam bentuk yang sederhana. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini 2/3/4 akan dibagi dengan 1/3. Sama kasusnya seperti perkalian tadi. Kalau dia bentuknya belum pecahan biasa, diubah dulu jadi pecahan biasa ya. 2/3/4 itu pecahan biasanya berapa? Bawah dikali depan. Ingat ya, 4 kali 2 8. Ditambah sama yang atas 8 tambah 3 jadinya 11. 11/4.
4 dibagi 1/3. Setelah menjadi pecahan biasa semuanya, baru ini diubah menjadi perkalian pembagiannya ya. Yang depan tetap 11/4 dikali. Dikali berapa jadinya ini? 1/3-nya dibalik. Ingat ya, yang bagian belakang ini harus dibalik posisinya. 1/3 berarti jadi 3/1. Sekarang kalian tinggal kalikan seperti biasa. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 11 dikali 3, 33. 4 dikali 1 jadinya 4. Berarti hasilnya adalah 33/4. Kalau kalian mau ubah jadi pecahan campuran juga bisa ya. Kalau sampai sini juga bisa, seperti itu. Baiklah, contoh soal yang ketiga di sini 23/5 dibagi 0,02. Nah loh, ini pecahan campuran, ini desimal, berarti harus diubah dulu ya dua-duanya jadi bentuk pecahan biasa. Yang pertama 23/5 nih kita ubah jadi pecahan biasa. Ingat yang bawah kali depan, 5 kali 2 jadinya 10. Terus ditambah sama atasnya, 10 tambah 3 jadinya 13/5 dibagi 0,02. Yang ditulis itu angka selain nolnya ya. Jadi yang paling belakang aja. 2 per berapa? Di sini ada berapa angka di belakang koma? Ini komanya. Ini berarti angka di belakang komanya ada 2 angka. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya punya berapa nol? 2. Ya benar banget ya. Nah sekarang ini diubah menjadi perkalian. 13/5 dikali dengan 2/100 diubah menjadi, iya benar, jadi 100/2. Jangan lupa untuk dibalik setelah jadi kali ya. Sekarang dikalikan deh. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 13 dikali 100 jadinya 1300. 5 kali 2 jadinya 10. Nah ini kalian bisa sederhanakan nih, nolnya bisa dicoret nih. Kalau di bawah coret 1, di atas harus coret 1 juga ya. Berarti ini sisanya adalah 130. Nah berarti hasil pembagiannya itu adalah 130. Seperti itu. Bagaimana? Gampang kan? Pokoknya kalau perkalian itu tinggal pembilang dikali sama pembilang, penyebut dikali sama penyebut. Kalau pembagian itu harus diubah dulu jadi perkalian. Dengan catatan yang pecahan belakangnya ini harus dibalik. Seperti itu. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang materi perkalian dan pembagian pecahan. Semoga apa yang Kak Devi jelaskan bisa dipahami ya. Seperti biasa, di akhir video Kak Devi akan memberikan kalian beberapa latihan soal. Jadi jangan lupa dikerjakan ya. Sampai jumpa.